Shalom, apa kabar anak-anak? Ibu harap kalian sehat selalu di rumah dan tetap jaga kesehatan kalian. Berjumpa lagi bersama Ibu dalam pelajaran pendidikan agama Kristen. Anak-anak, kita akan belajar, jangan lupa berdoa dulu sebelum belajar. Bagi kalian yang belum berdoa, Ibu persilahkan untuk berdoa terlebih dahulu. Baik anak-anak, sebelum kita memulai, Ibu akan memperlihatkan tujuan pembelajaran pada pelajaran hari ini. Tujuan yang pertama adalah memahami bahwa hanya Allah adalah penyelamat umat manusia. Dan yang kedua adalah memaafkan kesalahan orang lain sebagai bentuk untuk mengampuni sesama manusia. Dan kemudian yang ketiga, merumuskan pengertian mengampuni beserta langkah-langkahnya melalui sudut pandang Alkitab. Terakhir keempat adalah membuat karya dengan menyusun doa mohon pengampunan. Baik anak-anak, Ibu akan memulai pelajaran kita hari ini. Sebelumnya, Ibu akan menampilkan gambar yang akan Ibu tayangkan di slide ini. Akan kalian memperhatikan gambar yang Ibu berikan di slide ini. Baiklah anak-anak Ibu, selanjutnya Ibu akan menampilkan sebuah gambar. Kalian perhatikan gambar berikut ini. Lihat gambar apakah ini? Nah, pasti kalian sudah tahu ya. Ini adalah sebuah gambar seseorang teman yang sedang marah-marah kepada temannya. Nah, anak-anak, pasti kalian pernah mengalami hal yang sama seperti gambar tersebut. Nah, anak-anak, jika kalian bertengkar dengan teman kalian, apakah yang kalian lakukan? Oke, kalian bisa memperhatikan gambar yang berikutnya. Nah, gambar tersebut adalah gambar mengenai bagaimana kita jika kita bertengkar dengan teman-teman. Nah, di situ kalian bisa lihat ada gambar yang sedang berantem dengan teman dan ada gambar yang sedang berbaikan dengan teman. Anak-anak, di sini kita akan belajar mengenai indahnya mengampuni lebih jelas. Jika kita mengampuni, maka kita harus memaafkan orang tersebut dengan tulus hati, bukan malah mengungkitnya terus-menerus. Berdasarkan gambar yang sudah Ibu perlihatkan kepada kalian, sekarang kalian bisa nggak untuk mengartikan apa sih mengampuni? Nah, mengampuni adalah memaafkan dengan setulus hati kita tanpa kita mengungkitnya kembali. Ingat ya anak-anak. Jadi anak-anak, jika kita sudah mengampuni seseorang, maka kita harus memaafkannya dengan tulus hati dan tidak boleh untuk mengungkitnya kembali. Jadi di saat kamu mau mengampuni, kamu itu harus memaafkan dan juga tidak mengungkit kembali. Itulah dia pengertian dari mengampuni. Dan sekarang pasti timbul pertanyaan, mengapa sih kita harus mengampuni? Nah, mengapa kita harus mengampuni? Nah, di sini ada beberapa kunci mengapa kita harus mengampuni. Alasan yang pertama atau kunci yang pertama adalah karena mengampuni adalah perintah dari Tuhan. Kemudian yang kedua, mengapa sih kita harus mengampuni? Nah, yang kedua ini karena kita juga telah diampuni oleh Tuhan. Dan yang ketiga, alasannya itu adalah karena kita tidak akan memiliki masa depan jika kita tidak mau mengampuni orang lain. Ya, anak-anak ya. Dan yang terakhir, yang keempat itu adalah alasannya karena kita di saat mengampuni kita akan beroleh hidup yang kekal. Dan tentunya kita akan menerima keselamatan dari Tuhan. Jadi, anak-anak, kalian pilih yang mana? Mengampuni
atau tidak mau mengampuni? Ayo. Nah, selanjutnya anak-anak, kalian tahu nggak sih tokoh-tokoh siapa aja yang sangat mengampuni? Nah, salah satu tokoh yang terkenal yang selalu mengampuni adalah Nelson Mandela. Apakah kalian tahu mengenai Nelson Mandela? Tokoh seorang Nelson Mandela itu merupakan pejuang yang mau mengampuni, menolong, membantu terhadap orang yang telah berbuat kesalahan kepadanya. Nah, kalian bisa cari tahu lebih lanjut untuk tokoh Nelson Mandela. Nah, kalau dari tokoh Alkitab, kalian tahu tidak siapa sih yang tokoh mengampuni? Nah, tokoh Alkitab yang menunjukkan sikap mengampuni itu adalah Yusuf. Nah, kalian pasti sudah tahu kan, Yusuf adalah seorang tokoh Alkitab yang sangat mengampuni saudara-saudaranya. Nah, Yusuf mengampuni saudara-saudaranya yang telah berbuat jahat kepadanya. Dan kalian bisa mempelajarinya lebih lanjut untuk tokoh Yusuf pada Alkitab dengan ayat di bawah ini. Ya, jadi kesimpulannya anak-anak bahwa indahnya mengampuni itu adalah memaafkan kesalahan orang lain dan juga tidak mengungkitnya kembali. Jadi jika kalian punya salah sama teman kalian gak boleh ya untuk mengungkit-ngungkit terus. Kalau kalian sudah mengampuni, ya sudah ampuni. Tidak boleh untuk mengungkitnya kembali. Misalnya teman kalian pernah berantem sama kalian. Nah, kalian ngungkit-ngungkit lagi masalah itu. Tapi katanya kalian sudah mengampuni. Tapi masih mengungkitnya, itu namanya artinya belum mengampuni, teman-teman. Dan ibu bilang, jika kita mau memaafkan dengan tulus, manfaatnya banyak loh anak-anak. Kita bisa lega hatinya, perasaan kita tenang, gak dihantuin masalah. Terus kita juga jadi gak ada beban. Jadi kalau kita melupakan dan mengikhlaskan semuanya dengan tulus kesalahan orang lain kepada kita, dan kita memaafkannya dengan sepenuh hati, maka kita juga akan dapat dampaknya. Dampaknya bagi kita anak-anak itu adalah yang tadi Bu Guru sebutkan. Jadi apa kalian udah mau coba untuk mengampuni teman kalian yang nakal sama kalian? Ayo coba, Bu Guru punya tantangan buat kalian. Ibu yakin dengan begitu kalian pasti bisa untuk mengampuni satu sama lain. Dan dengan hidup mengampuni, kalian juga bisa loh menjadi rukun dengan sesama manusia, sesama teman, sesama kerabat, sesama saudara kalian, terus juga sama orang tua, sama adik kalian, kakak kalian, semuanya kalian boleh mengampuni mereka jika mereka ada kesalahan pada kalian. Jadi sama adik kalian, kakak kalian, semuanya kalian boleh mengampuni mereka jika mereka ada kesalahan pada kalian. Jadi, nah, kalian bisa memulainya dengan hal kecil. Contohnya yaitu memaafkan teman, maafkan kakak kalian, maafkan adik kalian, maafkan mama papa kalian di rumah. Nah, kalau kalian mau lakukan itu, Bu Guru yakin, Bu Guru support, Bu Guru dukung, pasti kalian bisa. Kalian adalah anak-anak yang hebat, yang bisa melakukan apa aja buat Tuhan. Dan ingat ya anak-anak, selama pandemi ini, kalian juga tidak boleh nakal sama teman kalian, sama orang-orang di rumah. Kalian harus nurut, kerjain tugas yang baik, dan juga kalian tidak boleh berantem loh. Ya, kalian tidak boleh berantem loh. Nah, pasti di pandemi ini kalian banyak main kan? Nah,
Bu guru saranin, anak-anak jika mau main, kalian gak boleh tuh yang namanya berantem-berantem ya. Karena berantem itu perbuatan yang tidak baik. Jika kalian mau main bersama teman kalian, kalian bisa melakukan aktivitas yang baik. Seperti contohnya kerja bersama, kerja kelompok, terus juga mengerjakan PR bersama di rumah teman kalian. Dan juga tentunya kalian bisa untuk sekalian menjaga jarak. Jika kalian mau mengerjakan PR, jangan sampai kalian deket-deket, dan juga jaga kesehatan juga untuk tubuh kalian. Karena kan di pandemi ini rawan sekali untuk anak-anak. Dan jangan lupa pakai masker, hand sanitizer. Kalian deket-deket, dan juga jaga kesehatan juga untuk tubuh kalian. Karena kan di pandemi ini rawan sekali untuk anak-anak. Dan jangan lupa pakai masker, hand sanitizer, dan cuci tangan selalu. Oke? Nah anak-anak, kalau dari tokoh dunia tadi ibu sudah sebutkan kan bahwa ada satu tokoh yaitu Nelson Mandela yang mau mengampuni kesalahan orang-orang yang jahat kepadanya. Nah, kemudian tokoh yang kedua yaitu adalah tokoh dari Alkitab, yaitu Yusuf yang mau mengampuni saudara-saudaranya yang telah berkhianat kepadanya. Nah, itu dia adalah tokoh-tokoh yang sangat mulia, yang sangat tulus, yang sangat ikhlas untuk mengampuni orang-orang yang bersalah kepadanya. Jadi, anak-anak, mulai sekarang, marilah kita wujudkan sikap mengampuni supaya kita mempunyai hidup yang damai, sejahtera. Dan selain mempunyai hidup yang damai, kita juga bisa tentram hatinya, bisa tenang, gak ada masalah, gak ada dendam. Jadi, kita bisa hidup dengan tenang. Ayo anak-anak, kamu pasti bisa. Anak-anak, kamu pasti bisa. Ayo kita wujudkan anak-anak Tuhan yang baik dan bisa menjadikan contoh untuk teladan anak-anak yang lain. Oke anak-anak, kalian adalah anak-anak yang hebat. Ayo kita wujudkan anak-anak Tuhan yang baik dan bisa menjadikan contoh untuk teladan anak-anak yang lain. Oke anak-anak, kalian adalah anak-anak yang hebat. Ibu yakin kalian pasti bisa melakukannya. Oke? Tentunya kalian jangan lupa mengandalkan Tuhan. Karena Tuhan yang selalu menuntun langkah hidup kita. Ya anak-anak, karena Tuhan Yesus juga memberikan kita contoh teladan yang baik kepada kita. Maka kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus bisa juga melakukan yang terbaik untuk sesama manusia, sama teman, sama kerabat, sesama saudara, sama mama papa, sama kakak adik. Ya anak-anak ya, ibu yakin kalian pasti adalah anak-anak yang baik, yang mau mengampuni dan juga bisa menjadi teladan untuk anak-anak yang lain. Nah anak-anak, itu dia pelajaran kita hari ini. Bagaimana kita tahu untuk bagaimana indahnya mengampuni. Nah, segitu dulu pembelajaran ibu pada hari ini. Dan ibu akan memberikan tugas pada kalian. Nah, anak-anak, itu dia adalah soal dari ibu untuk evaluasi kalian selama pembelajaran kita pada saat online hari ini. Ibu tunggu untuk kalian mengumpulkan tugas di waktu yang tepat. Dan anak-anak, kita sudahi pembelajaran kita hari ini, maka kita akan menutupnya di dalam doa. Ibu mempersilahkan kalian untuk berdoa masing-masing di rumah kalian masing-masing. Baik, berdoa selesai. Terima kasih anak-anak untuk partisipasi mengikuti pembelajaran
pelajaran agama Kristen untuk hari ini. Tuhan Yesus memberkati kalian semua.